Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pemisahan jenis pigmen karotenoid dari kepiting Grapsus sp jantan menggunakan metode kromatografi kolom. Adapun anggota-anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Abil Biri dengan NIM 2018-511, ada Hana Rizkia dengan NIM 2018-618, ada Marisa Alfiani dengan NIM 2018-642, ada Noprizal Satyawibowo dengan NIM 2018-696, ada Rihadatul Aisi dengan NIM 2018-721, dan yang terakhir yaitu Yasmin Salwana Biha dengan NIM 2018-761. Adapun identitas jurnal yang kami pakai yaitu dengan judul Pemisahan Jenis Pigmen Karotenoid dari Kepiting Grapsus sp jantan menggunakan metode kromatografi kolom. Penulisnya antara lain Anissa Etesila, Darus Saadah J. Paransa, Antonius P. Rumengan, Kurniati Kemer, Natali Desa Rumampuk, dan Hengki Manopo. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Pesisir dan Laut Tropis. Untuk nomor volume 7, nomor 2. Tahun jurnalnya yaitu pada tahun 2019. Untuk isi yang akan kami paparkan yaitu ada abstrak, cara kerja, data pengamatan, pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama ada abstrak. Kepiting Grapsus sp memiliki warna tubuh hitam kehijauan dan dikenal dengan nama kepiting batu. Kepiting dalam genus Grapsus sp memiliki gerakan yang cekatan, mempunyai kaki yang panjang, tidak memiliki kaki renang, dan memiliki capit berukuran kecil yang berwarna ungu kemerahan atau ungu oranye. Warna pada tubuh kepiting ini mengindikasikan adanya kandungan pigmen seperti pigmen karotenoid. Pigmen karotenoid merupakan salah satu bentuk metabolit sekunder yang terdiri dari golongan karoten dan xanthofil. Pigmen karotenoid hadir dalam warna kuning, oranye, atau merah oranye, yang juga ditemukan pada kepiting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis pigmen karotenoid dari ekstrak kepiting Grapsus sp. Ekstrak kepiting Grapsus sp jantan dengan menggunakan metode pemisahan kromatografi kolom. Dari hasil penelitian ini didapatkan kandungan pigmen karotenoid pada karapas 1, 2, dan 3 adalah 46,85 mikrogram, 39 mikrogram, dan 33,14 mikrogram. Konsentrasi pigmen karotenoid pada ekstrak karapas 1, 2, dan 3 adalah 25,38 mikrogram per gram, 23,4 mikrogram per gram, dan 5,11 mikrogram per gram. Hasil pemisahan menggunakan metode pemisahan kromatografi kolom didapatkan ekstrak karapas kepiting Grapsus sp jantan memiliki jenis pigmen beta-karoten, ekinenon, astaxanthin, kantaxanthin, dan astaxen. Selanjutnya adalah cara kerja. Yang pertama ini adalah penanganan sampel. Dalam penanganan sampel ini, nanti sampelnya itu dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air laut, lalu dibawa ke laboratorium untuk diidentifikasi. Kemudian sampel kepiting jantannya ini dibersihkan dan dibedah untuk mendapatkan organ karapas yang digunakan penelitian. Yang kedua ini adalah analisis stadium molting. Nah, di analisis stadium molting ini nanti diambil bagian uropodanya, itu dipotong tipis dan diletakkan di atas kaca preparat, lalu diamati di bawah mikroskop. Selanjutnya ini ada tahapan ekstraksi. Untuk tahapan ekstraksi, nanti organ karapasnya ini akan ditimbang, kemudian direndam menggunakan HCl 2 normal selama 3-5 menit untuk melunakkan karapas dan memisahkan senyawa kitin dan karotenoid protein yang terkandung dalam karapas. Lalu karapasnya ini akan digerus, selama penggerusan ini nanti ditambahkan larutan aseton sebanyak 15 ml secara bertahap. Setelah itu hasil ekstraksinya dimasukkan ke dalam labu pemisah, yang di atasnya itu nanti dikasih kertas saring, kemudian ditambahkan larutan heksan 25 ml, dikocok, kemudian ekstrak pigmen total karapasnya ini ditampung ke dalam botol.
Dan selanjutnya ini ada tahap pemisahan ekstrak pigmen total menggunakan kromatografi kolom. Media kolom kromatografinya ini dimasukkan kapas kecil, diletakkan di bawah media kolom agar bubuk silikanya ini tidak keluar dari kolom. Bubuk silikanya ini dipanaskan dalam oven, kemudian dimasukkan ke dalam kolom kromatografi sebagai fase diam. Lalu fase diamnya ini dibasahi larutan pengembang heksan dan aseton sebagai fase gerak. Setelah itu, masukkan ekstrak pigmen total sampai pada permukaan kolom menggunakan pipet tetes. Selama pemisahan pigmen karotenoid berlangsung, basahi bubuk silika dengan larutan pengembang. Hasil pemisahan tersebut nanti akan membentuk suatu fraksi-fraksi. Masing-masing fraksi tersebut akan ditampung dalam botol sampel dan dilanjutkan dengan penentuan serapan maksimum pada spektrofotometer UV vis di antara panjang gelombang 380 sampai 550 nanometer. Kemudian ada data pengamatan. Untuk nilai kandungan pigmen dalam per gram sampel dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Kemudian ada tabel yang kedua. Jadi dari pemisahan yang sudah dilakukan melalui kromatografi kolom, terdapat warna kuning yang mengindikasikan mengandung jenis pigmen beta karoten, kemudian ada oranye pekat yang mengandung pigmen ekinenon, kemudian ada warna kuning yang mengandung astaxanthin, kemudian ada warna oranye yang mengandung kataxanthin, kemudian yang terakhir ada warna oranye dengan jenis pigmen astaxanthin. Baik, yang keempat ada pembahasan. Teridentifikasi sebagai kepiting Grapsus sp. Yang pertama, hasil kandungan pigmen dan konsentrasi pigmen total. Serapan spektrofotometer UV vis di antara panjang lubang 380 sampai 550 nanometer. Bentuk spektrogram dari pigmen total karapas kepiting Grapsus sp memiliki 3 puncak gelombang yang dengan serapan maksimum spektrofotometer 426, 450, dan 474 nanometer. Kandungan pigmen total tertinggi dari masing-masing karapas kepiting Grapsus sp ada pada sampel karapas 1 dengan nilai 46,85 mikrogram. Diikuti sampel karapas kedua dengan sampel karapas ketiga. Pada sampel karapas ketiga, nilai konsentrasi dan kandungan pigmennya lebih rendah dari sampel karapas 1 dan 2. Hal ini diasumsikan pigmen karotenoid terkonsentrasi pada organ lain. Selanjutnya ada hasil pemisahan ekstrak pigmen total karapas menggunakan kromatografi kolom. Dari hasil pemisahan menggunakan kromatografi kolom berhasil didapatkan 5 fraksi. Fraksi yang pertama terbentuk 3 puncak gelombang dengan puncak serapan spektrofotometer pada panjang gelombang 425, 448, 471 nanometer dan menghasilkan warna kuning. Menurut Britton et al., pigmen dengan 3 puncak serapan tersebut teridentifikasi sebagai pigmen beta karoten. Fraksi yang kedua berwarna oranye pekat dan membentuk suatu puncak serapan spektrofotometer pada panjang gelombang 460 nanometer. Menurut Britton et al., pigmen tersebut teridentifikasi sebagai pigmen ekinenon. Selanjutnya untuk fraksi ketiga berwarna kuning dan membentuk satu puncak serapan maksimum spektrofotometer dengan panjang gelombang 469 nanometer. Menurut Britton et al. Bahwa serapan maksimum panjang gelombang pada 469 nanometer teridentifikasi sebagai pigmen astaxanthin. Rupert dan Barnes menyatakan bahwa pigmen astaxanthin merupakan salah satu pigmen mayor yang ada pada krustasea. Astaxanthin juga merupakan salah satu jenis pigmen karoten utama yang dapat ditemukan pada karapas kepiting, khususnya Grapsus sp.
Untuk fraksi keempat, membentuk satu puncak serapan maksimum spektrofotometer pada panjang gelombang 465 nanometer dan berwarna oranye. Menurut Britton et al., pigmen ini teridentifikasi sebagai pigmen jenis kantaksantin. Untuk fraksi yang terakhir, fraksi kelima dengan warna oranye terbentuk satu puncak serapan spektrofotometer pada panjang gelombang 471 nanometer. Menurut Britton et al., pigmen pada panjang gelombang ini teridentifikasi sebagai pigmen jenis astasen. Kemudian ada kesimpulan. Jadi si kepiting ini mengandung pigmen karotenoid pada karapas 1, 2, dan 3 dengan yang pertama adalah 40,85 mikrogram, kemudian 39 mikrogram, dan 33,14 mikrogram. Kemudian dari hasil pemisahan teridentifikasi bahwa karapas kepiting ini mengandung beta karoten, ekinenon, astaxanthin, kataxanthin, dan astasen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.